Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Kembali lagi dalam acara Hal Tarif, tahu nggak tahu, jawab aja. Baik, pada episode kali ini banyak banget yang lagi viral dan lagi terkenal banget di media sosial. Di antaranya adalah banyak terjadi polemik di antara masyarakat, yaitu banyak orang yang selingkuh bahkan menikahi iparnya sendiri. Ipar baik itu dari suaminya ataupun dari saudara istrinya. Untuk kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya dan seperti apa juga hukumnya, jangan kemana-mana, ikuti kita langsung check it out. Oke, di sini kita udah dapat narasumber dan ini emang seru banget. Bahkan kita lagi piknik bareng sambil nyemil-nyemil. Kalau boleh tahu dengan bersama Kak siapa? Agustin Faizul Mila. Kak Agustin, yang satunya dengan Kak siapa? Kak Firda. Kak Firda. Saya Kurnia. Kak Kurnia, ada Kak Kurnia, Kak Firda, dan ada Kak Agustina. Itu dengan Mas siapa? Deo. Dengan Mas Deo. Nah, Mas Deo ini asal mana, Mas? Asal Pandaan. Oh, asal Pandaan. Taib. Bapak Eko Prayitno. Dengan Bapak Eko. Ya, Bapak Eko. Bapak Eko asal mana, Pak? Dari Madiun, Mas. Oh, dari Madiun. Ya. Masya Allah. Bapak siapa? Muhammad Usman. Bapak Muhammad Usman. Ya. Oke, di sini dengan Bapak siapa? Selamat. Bapak Selamat. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Husen. Bapak Husen. Oke, di sini dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Yani. Taib. Dengan Bapak siapa? Muhammad Rifki. Pak Muhammad Rifki, Pak Rifki aja ya kita Ya. panggil, oke. Untuk sekarang ini banyak banget hal yang lagi viral, bahkan menjadi polemik di antara masyarakat, yaitu seseorang menikahi iparnya sendiri, Pak. Dia menikahi iparnya baik itu saudara dari istrinya ataupun saudara dari suaminya. Ya. Nah, banyak dari mereka yang selingkuh bahkan menikah dengan saudara iparnya, Pak. Nah, kalau menurut Pak Eko, ini gimana, Pak? Boleh atau enggak, Pak? Ya, kalau saya pribadi, Mas, nggak tahu lainnya. Kurang setuju, Mas. Karena kan saudaranya kan masih ada orang lain gitu loh, Mas. Lain kan gitu lah. Supaya apa? Kita kalau ketemu saudara khawatir kan ada saudara yang kaya. Iya. Dia yang kaya dijodohkan kan Oh, gitu. iya. Sehingga untuk kesempatan dari yang lainnya itu kurang gitu, Mas. Iya. Ya. Ya, kalau untuk ke dalamnya kita nggak tahu yang bagaimana itu masing-masing. Tidak diperbolehkan, Mas, karena masih kayak saudara. Oh, tidak boleh karena itu masih saudara. Kalau Masnya sendiri mungkin pernah melihat kasusnya seperti itu atau pernah merasakan? Pernah sih lihat, Mas, Pernah lihat? tetangga sama di sinetron-sinetron. Oh, di sinetron-sinetron ternyata banyak juga, Mas, Iya. ya? Oh, boleh? Boleh, Kak? Oh, boleh. Kalau menurut Kak Iya, Firda? Boleh. Kalau menurut Kak Agustina? Ya, boleh. Boleh. Ya. Oh, bener nih, boleh. Dan kira-kira pernah nggak sih ngalamin ada gitu punya saudara ternyata emang suka nih sama iparnya, ataupun pernah lihat juga kejadiannya, kira-kira pernah nggak? Pernah, Kak. Kan sekarang booming tenar-tenarnya film Ipar Adalah Maut. Ipar adalah maut. Ya. Oke. Itu kan diambil dari kisah nyata. Dari kisah nyata. Iya. Benar. Jadinya ada di dunia nyata itu ada yang suka sama ipar sendiri. Kayak selingkuh gitu ya, Kak. Ya. Oke. Kalau menurut Kak Firda, Nggak pernah, selama ini nggak pernah. oh nggak pernah. Iya. Cuman mungkin di antara kalian pernah gitu kan punya ipar sendiri. Mungkin ya yang namanya kita punya rasa suka gitu kan. Mungkin pernah? Enggak. Oh nggak pernah ya. Berarti untuk saat ini masih aman ya. Berarti mau pernah. Istrinya ini itu memperbolehkan, ya nggak apa-apa nikah sama adik saya. Nah itu kalau menurut Masnya gimana? Tetap nggak boleh atau diperbolehkan karena udah dapat izin dari istri? Kalau Masnya gimana? Tetap tidak diperbolehkan, Mas. Kalau itu sudah dipisah sama suami atau istrinya kan boleh juga kan? Oh iya? Iya. Berarti boleh Pak ya? Boleh kan? Oke. Boleh dengan alasan? Ya sudah bisa. Kalau sudah bisa? Sudah cerai lah. Sudah cerai. Ya, Oh berarti kalau udah cerai boleh, Boleh, sama istrinya? Menurut saya sih Boleh? Tidak? tidak ya. Tidak boleh? Iya boleh. Oh alasannya kenapa Pak? Saya kan ya apa ya? Dari kandung sama
kan nggak enak. Oh iya, nggak enak aja Pak ya. Tadi saudara. Masih saudara, masa aku bisa jadi istri lagi? Iparnya kayak gitu kan. Menurut ke Pak Slamet, kalau Pak Slamet nikah dengan ipar itu boleh atau nggak Pak? Kalau memang nggak ada halangan ya nggak apa-apa. Apanya, misalnya saudara istri saya yang dikawin. Baik. Nah, setelah itu istri saya meninggal, misalnya, terus kawin sama ipar ya kan, gitu. Oh berarti dalam artian istrinya ini udah meninggal atau cerai dulu Pak ya? Cerai. Baru boleh nih nikah sama ipar. Misalnya, kalau memang ipar itu nggak ada halangan, misalnya nggak punya suami atau meninggal juga kan nggak masalah. Oh seperti itu. Kalau menurut Pak Slamet gimana Pak? Pak Husein? Ya boleh-boleh aja. Boleh saja kau punya rupa yang indah. Boleh saja kau boleh aja. Oh, oke. Walaupun masih ada hubungan suami istri nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Masih di Masna, katakan di Masna ya. Oke, oh iya. Masna setelah tahu rubah Pak ya. Nah, maksudnya satu saudara itu dinikah semua nggak apa-apa. Oke. Ya sih, ya mungkin saja sih. Kalau saya enggak boleh, soalnya kan sudah punya istri. Tapi kalau kurang istri ya apa sih? Kalau punya istri ya soalnya kalau ada saudara kita ya pasti ada perselisihan sih. Dan kalau lama-lama bisa suaminya bisa suka sama yang tadi. Nah, oke Ibu. Berarti kalau menurut Ibu intinya nggak boleh kalau udah punya suami, udah punya istri. Suaminya ini suka dengan adik dari istrinya, iparnya nih. Masih dalam keadaan menikah nih Pak. Nah, istrinya memperbolehkan ya nggak apa-apa kamu menikah aja sama istri saya, sama adik saya atau sama kakak saya nggak apa-apa. Kalau menurut pandangan Pak Usman gimana? Tetap nggak boleh atau emang diperbolehkan? Kalau istrinya ngizin ya tetap boleh. Kalau istrinya ngizinin boleh. Ya. Dengan alasan apapun kalau istrinya ngizinin ya tetap boleh kan. Misalkan Pak, dia ini dalam keadaan masih keadaan suami istri, tetapi istrinya memperbolehkan, iya kamu nggak apa-apa nikah aja sama adik saya. Sama adik saya misalkan. Ya, kalau memang apa itu kayak seperti ada izin gitu, tambah enak kan Pak? Oh iya. Berarti kan apa itu kata orang Madura, bebas. Gitu. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Untuk hal tersebut, apakah tetap tidak boleh ataupun itu boleh karena sudah dapat izin dari istri? Kalau menurut Bapak sendiri gimana ya? Tetap nggak boleh? Iya, nggak boleh. Kalau saudara jauh nggak apa-apa. Kalau saudara jauh nggak apa-apa Pak ya? Kalau deketan nggak enak kayaknya. Iya, nggak enak aja gitu Pak ya. Tapi misalkan Ibu, dari istrinya ini memperbolehkan, ya kamu nggak apa-apa nikah aja sama adik saya atau sama kakak saya. Nah ini kalau menurut Ibu, padahal Ibu tetap nggak boleh atau emang gimana Bu? Paling cuma terpaksa ya. Oh, iya. Itu kalau emang boleh tapi tetap terpaksa. Ya, terpaksa. Nah, kalau itu kan kan istri itu mau diduain kan ya. Kalau nggak suaminya yang biasanya kebanyakan. Oke. Baik. Baik pemirsa, dari Ibu ini walhasil intinya selagi seorang suami itu punya istri tetap tidak diperbolehkan menikah lagi walaupun sama adiknya. Nikah aja nggak boleh Bu ya, apalagi sama adiknya. Itu lebih parah lagi. Untuk kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya, nanti bakal kita simak keterangannya setelah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Perlu diketahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala adalah dilarang untuk laki-laki menikahi dua perempuan yang bersaudara. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki menikahi dua perempuan yang bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa
Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa saja wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, maka di akhir ayat Allah menjelaskan dilarang bagi laki-laki untuk menggabung dalam satu pernikahan dua bersaudara, wanita dua bersaudara. Maka itu hukumnya tidak sah pernikahan tersebut dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami, pernikahan tentunya dengan wali dan saksi sesuai syarat-syarat atau tuntunan syariat itu saja tidak sah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, bagaimana apabila seorang laki-laki berzina dengan saudara istrinya? Maka otomatis murka Allah sangatlah besar. Dosa yang ia terima sangatlah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan tersebut, kita, keluarga kita, dan siapapun orang-orang yang kita cintai dan umat Islam kepada umumnya. Dan Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala melarang bagi seseorang untuk menggabung dalam satu pernikahan dua bersaudara. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya annahu yuaddi ila qati'atur rahim wa in radiyat bidzalik fa inna tab'a yataghayyar. Apabila seseorang itu menikahi dua bersaudara, itu bisa menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Meskipun wanita itu ridho akan digabung dengan saudarinya. Kenapa beliau menambahkan fa inna tab'a yataghayyar? Karena tabiat manusia itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala melarang bagi seorang laki-laki menggabung dua saudara perempuan dalam pernikahan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.